Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan eh, sedikit penjelasan tentang looping, perulangan pada JavaScript. Oke, langsung aja ya. Loop atau perulangan pada JavaScript digunakan untuk melakukan tugas berulang berdasarkan suatu kondisi. Loop atau perulang pada umumnya tersedia pada semua bahasa pemrograman meskipun implementasi dan sintaksnya berbeda-beda. Syarat bahasa pemrograman adalah mampu menangani proses-proses secara dinamis termasuk pada loop atau perulangan pada JavaScript. Bertujuan untuk mengulangi instruksi hingga pada kondisi tertentu terpenuhi, maka perulangan berhenti. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100. Betapa melelahkan jika kita harus mengetik manual angka 1 sampai 100. Disinilah perulangan dapat mempersingkat waktu penulisan angka-angka tersebut. Next. Looping adalah sebuah perulangan di dalam sebuah bahasa pemrograman. Jenis-jenis perulangan. Nah, jenis-jenis perulangan pada JavaScript ada beberapa jenis loop atau perulangan pada JavaScript yang bisa digunakan tergantung pada kebutuhan data yang ingin kita olah. Proses loop atau looping atau perulangan ini memudahkan kita untuk membuat sebuah daftar atau memperhitung secara dinamis tanpa perlu menulis kode berulang secara manual. Nah, yang pertama ada for. For ini salah satu sintaks looping ya, perulangan dari JavaScript. Nah, ini ada contoh studi kasusnya. Berikut ini penulisan jelaskan beserta sintaks loop atau perulangan pada JavaScript. Perulangan dengan for. Nah, for di sini. Nah, di sini ada inisialisasi. Adalah saat pertama kali kita mendeklarasikan sebuah nilai awal, di mana nilai awal akan berubah selama belum memenuhi syarat kondisi. Dan di sini ada kondisi berfungsi untuk mengecek perubahan yang terjadi setiap kali terjadi eksekusi iterasi perulangan dengan menggunakan operator perbandingan. Iterasi, proses akhir setiap kali terjadi eksekusi iterasi biasanya digunakan untuk proses penambahan increment atau pengurangan decrement. Sebentar, ada contohnya. Nah, ini kita bisa lihat contoh kode perulangan di mana ini contoh perulangan dari sintaks for ya, looping JavaScript. Angka 1 sampai 10. Bagaimana proses ini tersebut bisa terjadi? Nah, kita lihat di sini ya. Perhatikan pada awal inisialisasi di mana penulis memberikan nilai 1 pada variabel. Nah, ini variabel i dengan kondisi selama i kurang dari sama dengan 10 proses eksekusi iterasi. Nah, ini yang disebut iterasi ini akan terus berjalan selama proses iterasi berjalan, maka variabel i nilainya akan tergantikan dengan nilai baru setelah eksekusi iterasi sampai pada akhirnya kondisi terpenuhi. Oke, kita matikan.
Oke, kita lanjut. Ini ada will, perulangan dengan will. Selain for, ada juga will untuk operasi loop atau perulangan pada JavaScript. Dalam prakteknya, menggunakan will harus dengan teliti karena tidak ada syarat wajib pada saat menentukan inisialisasi seperti pada for. Ya, seperti ya. Mana ya? Pada fungsinya, will hanya memberikan opsi kondisi, tidak seperti for mengharuskan mendeskripsikan kebutuhan terlebih dahulu. Contoh kodenya seperti tadi. Kita lihat, gunakan will. Ini benar tidak ya? Increment. Wait. Ada. Perulangan dengan do while. Perbedaan mendasar antara while dengan do while adalah proses eksekusinya di mana do while mengeksekusi blok kode terlebih dahulu lalu melakukan pengecekan kondisi di akhir. Oke, perhatikan contoh kode di kode akan dieksekusi terlebih dahulu di dalam kurawal do. Ini di dalam kurawal do. Setelah proses yang terjadi selesai, maka akan dilakukan pengecekan di dalam while. Sama seperti while, biasanya di dalam variabel harus terjadi perubahan, karena jika tidak, maka tidak ada yang dicek. Lalu perulangan tidak akan pernah berhenti dan komputer akan crash. Oh, sama seperti while, biasanya di dalam variabel harus terjadi perubahan, karena jika tidak, maka tidak ada yang dicek. Lalu perulangan tidak akan pernah berhenti dan komputer akan crash. Oh. Perulangan dengan for each. Nah, ini. Perulangan yang paling aman untuk mengolah data array menurut penulis adalah dengan menggunakan for each. Karena proses indexing secara otomatis tanpa perlu menentukan key di dalam iterasi. Contohnya, on lalu diisi menampilkan daftar data yang ada di dalam array yang sudah dideklarasikan. Lalu jika kita ingin melihat key pada nilai di array, nilai-nilai di array tersebut bisa mendapatkan satu variabel setelah variabel nilai seperti ini. Dari Roger. Nah, ya. Oke, kesimpulannya dari berbagai macam cara melakukan looping atau perulangan pada JavaScript. Nah, silakan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan karena apapun jenisnya, kalau tidak sesuai dengan hasil dari tujuan kita, maka tentunya akan ada masalah-masalah atau kesulitan. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.